bagaimana sikap kita kepada saudara kita yang melakukan perayaan kematian orang tua. Mungkin masih di sini orang tua kandungnya, yang sudah seperti hari ke-7, 10 dan seterusnya. Apakah kita tetap hadir di perayaan tersebut dengan cara menggalinya atau tidak hadir sama sekali? Seperti apa perayaannya? Maksudnya ini kayak ya mau tidak mau saja kan ada tekanan dari keluarga, mungkin takut dimusuhi. Ya, tapi perayaannya seperti apa tuh? Tahlilan mungkin maksudnya. Ya, baik. 3 hari, 7 hari. Ya. Jadi jamaah sekalian, dalam agama kita sesuatu yang melanggar agama atau tidak sesuai syariat itu jangan dilakukan. Ya. Dan orang yang beriman itu barakallahu fikum lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melanggar daripada takutnya kepada manusia. Jadi dalam kondisi seperti ini ya sebaiknya ya jangan dia ikut dalam perkara tersebut. Sebab kita tahu bahwa itu tidak ada tuntunannya dalam agama, jangan dia ikut. Ya tinggal dia memberikan pemahaman. Ya mungkin dia bisa berikan pemahaman kepada keluarga bahwa hal yang semacam ini yang disunahkan adalah yang begini. Ya kasih yang lebih baiknya ya. Ketika orang tua kita meninggal, menurut hadis Nabi begini, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Dibawakan hadis itu kan? Ketika anak Adam telah meninggal, terputus semuanya kecuali tiga di antaranya bermanfaat untuk orang tua kita adalah awwaladin shalih yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan orang tua. Jadi yang terbaik bagi kita doakan. Itu yang lebih bermanfaat bagi orang tua kita, bukan yang lain. Ya, itu yang paling ditunggu orang tua kita. Seenggaknya orang tua kita bisa berbicara, mengajak kita berbicara, dia akan berkata doakan karena dia tidak akan mengharapkan yang lain. Orang tua kita yang dia nanti setiap saat dalam doa kita. Itu yang dia nanti. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ya, bagaimana hebatnya, bagaimana bermanfaatnya ini doa anak. Ya, sampai Nabi menyebutkan dalam hadis bahwa ada orang tua, ini orang tua dimasukkan ke surga. Masya Allah, Nabi sebutkan itu. Ada orang tua masuk surga. Setelah dia dimasukkan ke surga, dinaikkan derajatnya. Jadi bukan ditempatkan di surga emperan, tapi dinaikkan. Naik terus. Setelah naik lagi. Terus naik lagi, naik terus. Sampai ini orang tua heran. Kenapa dia heran? Karena dia sadar ketika saya di dunia, itu amalan saya biasa-biasa saja. Saya bukan ahli ibadah. Bahkan mungkin saya banyak bermaksiat kepada Allah. Tapi kenapa bisa saya masuk surga, kemudian posisi saya di surga mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah? Kenapa bisa? Dia pun bertanya kepada Allah, ya Allah, anda lihada, dari mana saya mendapatkan seperti itu? Kenapa bisa? Dari mana saya dapat itu? Maka Allah berkata kepadanya, bistighfari waladika laka, disebabkan karena anakmu di dunia yang selalu berdoa memohonkan ampunan untukmu. Perhatikan itu. Yang Nabi sebutkan bukan apanya anak, bukan sedekahnya anakmu, bukan. Tetapi yang Nabi sebutkan apa? Ini berkat doanya anakmu yang mohonkan ampunan untukmu. Itulah sebabnya. Tadinya ada orang tua ingin masuk neraka, sudah mau masuk neraka, tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena doa orang tua, doa anak. Ya Allah, ampunilah orang tua saya. Kalau ada kesalahan itu yang menyebabkan dia masuk neraka, ya Allah ampuni dia. Maka Allah ampuni kan? Tidak jadi masuk neraka. Akhirnya masuk surga. Itu berkat, syafaat, itu namanya syafaat melalui doanya anak kepada orang tua. Nah, itu yang dipahamkan itu. Dibawakan hadis-hadis seperti itu bahwa ini yang benar dari Nabi sudah ini. Ini yang tidak diragukan, meyakinkan sudah ini. Adapun yang kita lakukan ini, kita tidak tahu dasarnya dari mana. Ya kan? Ya, bisa juga dianukan kalau mau seperti itu sedekah. Itu juga boleh, dalilnya ada. Sampai kepada orang tua.
Lebih bagus kita sedekahkan. Ini uang acara ini yang begitu banyak ini. Lebih bagus kita sedekahkan, masukkan ke masjid untuk orang tua kita. Itu yang sampai, itu jelas sampai itu. Kenapa? Dalilnya ada. Kita beramal dengan sesuatu yang meyakinkan dari Nabi. Jangan kita beramal dengan sesuatu yang hanya meraba-raba kan. Apalagi banyak ulama mengatakan bid'ah. Acara seperti itu kan bid'ah menurut banyak ulama. Dan itu bukan dari ulama-ulama Wahabi, bukan. Tapi ulama Syafi'i sendiri mengatakan itu bid'ah. Salah satu ulama Syafi'i kan mengatakan apa? Bid'atul munkar. Itu bid'ah munkar yang diberi pahala orang yang melarangnya. Itu ada ulama Syafi'i mengatakan demikian. Ya, Abu Bakar Dimyati Asy-Syafi'i. Kalau saya tidak salah namanya Abu Bakar Dimyati Asy-Syafi'i, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa acara semacam itu, berkumpul-kumpul, takziah, tidak dan seterusnya, itu bid'atul munkarah. Yusabu ala man'iha, yang diberi pahala bagi mereka yang melarang. Masya Allah. Al-Imam Syafi'i sendiri berkata apa? Wa akrahul ma'tam. Itu kata Imam Syafi'i itu. Wa akrahu al-ma'tam. Aku benci yang namanya al-ma'tam. Al-ma'tam kata Imam Syafi'i al-ijtima', berkumpul-kumpul di rumah orang berduka setelah dikuburkan. Kata Imam Syafi'i, aku benci hal yang semacam itu. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Dalilnya kenapa beliau benci? Beliau bawakan dalilnya hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Nah, jadi tinggal dipahamkan kepada keluarga kita, dibawakan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah supaya kita beramal dengan keyakinan ya. Ya, dan itu lebih bermanfaat bagi orang tua kita. Allah a'lam bishawab. Nah, kalau ternyata kita sudah sampaikan, ya ternyata nasihat kita belum diterima, ya kita bersabar saja, tapi jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ya kalau ada celaan, ya sabar saja menerima celaan, nikmati celaan itu. Ya, sebab itu namanya menikmati pahala. Ketika kita dicela karena sunnah, itu namanya menikmati pahala. Jadi nikmati celaan di saat kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibalas apa dengan celaan, hilang nikmatnya. Allah.